teman-teman Legacy. Oke, pagi. Pagi. Welcome Koasen di Legacy. Thank you udah mau sharing di kita ya Ko ya. Semoga hari ini bisa jadi berkat banyak buat kita juga, banyak ilmu kita bisa pakai. Nah, Koasen ini saya kenal teman-teman waktu kemarin kita pergi trip PLC bareng waktu ke Korea dari Prudential teman-teman. Ini orang nggak kenal sama saya, kita lagi sarapan bareng sebelahan. Ternyata ngobrol-ngobrol jadi kenalan, terus liatin orangnya baik, ternyata prestasinya luar biasa banget teman-teman. Kita semua udah lihat flyer yang dibagiin ya, banyak banget kan prestasinya beliau nih. Nah, walaupun teman-teman kalau lihat backgroundnya adalah mahasiswa, umurnya sudah di penghujung 30 tahunan, sudah di penghujung ya kawasan ya. Tapi tenang, di Prudential berprestasi, makin lama di Prudential makin muda. Ini orang kalau saya lihat ya teman-teman ya, pernah ngalamin ups and down, tapi nggak pernah nyerah dan punya mentalnya luar biasa teman-teman. Nah, dia seorang produser yang luar biasa juga. Tahun lalu submitnya itu kalau saya nggak salah ya 5,2 miliar teman-teman. 5,2 miliar submitnya, luar biasa nggak ya? Nah, hari ini kita belajar dari Asep Tansil, beliau dari agensi Excellent dari Jakarta. Dan kita bakal kenalan dengan lihat profil Sunday Plans-nya beliau, teman-teman ya. Oke, pagi teman-teman. Pagi. Hai ya. Nyapa teman-teman gue dulu nih. Sini ada Edward, ada Glenn. Glenn ada ya? Glenn nggak ada kok, lagi Oh, sakit. enggak. Oh, lagi sakit. Waduh, ya udah oke.
Selamat pagi teman-teman. Pagi. Pagi. Oke. Mungkin karena waktu langsung aja kali ya. Gue juga bingung nih. Sorry ya. Grogi juga gue. Nggak usah Gimana? grogi, Pasen. Apa yang bisa gue sharing? Sebenarnya waktu diminta undang, gue juga bingung nih. Gue mau sharing apa sih? Terus sebenarnya gue juga ya bukan bukan gimana ya, bukan yang berprestasi gimana teman-teman. Cuman ya mungkin diundang, sharing. Gue coba undang ya. Coba sharing ya ke teman-teman. Apa yang bisa gue sharing? Ya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Oke. Mulai dari mana bro? Lu aturin ya. Jadi ini kita ngobrol-ngobrol santai aja teman-teman. Hari ini kita talk show ya. Kenapa dengan talk show mungkin banyak yang kita bisa gali teman-teman. Ini orang ilmunya banyak teman-teman. Kebayang join Prudential tahun 2005. Waktu itu mungkin market insurance nggak kayak sekarang ya, Kuasen ya. Tepatnya gue join Oktober 2004. Oktober 2004 ya. Nah, jadi supaya kenalan dulu, boleh dong cerita background. Kalau gue lihat kayaknya kita sama-sama anak kuliah yang nggak lulus ya, Kuasen. Iya. Nah, kalau gue cerita background, kalau speaker gini pasti kalau makin sedih tuh makin seru ya kan. Nah, tapi gue nggak singkat, gue singkat aja lah ya. Intinya kalau bisa dilihat grafik fund kita, hidup gue kayak grafik equity lah. Kadang di atas, kadang di bawah keluarga gue ekonominya. Jadi bokap gue backgroundnya pengusaha. Kenapa gue bisa drop out dari dari kuliah itu bukan karena gimana ya? Karena waktu itu papa 2004 itu pas bangkrut. Papa bangkrut 2004 dan kalau teman-teman ini biasa saya pakai sih cerita ini buat prospek orang pengusaha ya. Kalau orang pengusaha tuh bangkrut, nggak lama apa? Sakit, Akhir. stres, nggak lama meninggal. Itu terjadi sama bokap gua. Jadi 2004 itu gua semester 4, gua cuti, bokap gua bangkrut. Tapi waktu itu masih sambung kuliah di satu semester gua cuti, gua lanjutin dengan uang pinjaman dari saudara-saudara. Terus sampai sebenarnya gua udah sampai semester 8, Bro. Tempat bikin skripsi sih. Sampai bab 2. Ya, di sini anak Bandung ada yang kuliah di BINUS nggak? Ada nggak? Oke, kalau nggak ada, sebenarnya gue di semester 8 itu di tahun 2007 itu pas gue lagi full hub di Prudential, gue lagi cari dosen di BINUS, bikinin skripsi. Paketnya 6 juta. Cuman gue malas bolak-balik, akhirnya gue tinggalin kuliahnya. Jadi gue sebenarnya cuman kuliah tanpa jasa, tanpa tanda tanda sertifikat aja sih teman-teman. Ya, tapi tetap aja lah, gitu ya, istilahnya drop out gitu. Karena 2008 di drop out. Ya, gua anak Trisakti, ada anak Trisakti juga nggak di sini? Nggak ada Nah, ya. Sakti. Oke, eh, itu background gua kan. Nah, 2004 itu kenapa bisa join Prudential? Karena saudara gua ini cici sepupu dulu dia perantauan dari Sumatera, tinggal di rumah gua. Dia merit, dia lulus kuliah, dia jadi agen. Nah, bokap gua kan pengusaha, punya pabrik. Sebenarnya di 2002 dia jadi agent leader gua. Nah, dia pernah nawarin ke pabrik bokap gua datang. Cuman bokap gua belum ambil, bukan nggak ambil, belum ambil. Sayangnya dia nggak ambil, ya kan. Nah, ketika itu gua sempat ngomong sama cici sepupu leader gua ini, Ci, lu ngapain sih jadi agen asuransi? Ya kan. Karena kan gua anak pengusaha kan, bokap punya pabrik. Mendingan lu bantuin bokap gua, pasti gaji lebih bagus dibanding jadi agen asuransi. Itu 2002. Nah, di 2004 itu bulan Oktober itu detik-detik di mana bokap gua bangkrut, detik-detik di mana rumah gua itu udah mau disita. Jadi gue tinggal di rumah yang kalau teman-teman lihat ada rumah, ada pelangnya nih. Rumah ini dalam pengawasan Bank Mandiri gitu. Nah, itu rumah gua di 2 Oktober. Nah, leader gue ini datang, dia datang sebenarnya mau rekrut kakak gue yang gede, yang cewek. Jadi gue 3 bersaudara, dia mau rekrut kakak gue kerja. Karena udah tahu bokap gue bangkrut kan kita keluarga butuh makan. Jadi dia kerja, eh akhirnya gue yang dipresentasi. Nah, biasa ya teman-teman di presentasi itu udah pasti rekening Sakti Pak Ali. Nah, gue sebagai anak pengusaha yang tadinya anti asuransi, gue jujur gue anti banget sama asuransi. Apalagi, gue nggak apa-apa ya.
gua anti banget sama agen asuransi. Kenapa? Karena bokap gua kan pengusaha. Itu kalau yang datengin agent asuransi zaman dulu, itu kalau nggak, maaf ya, bapak-bapak yang udah usianya 40-50 ke atas, atau ai yang udah 40-50 ke atas, ya pakai map jualnya maksa. Dan nggak enak banget teman-teman di teror. Jadi gue terimage di kepala gue itu bahwa agen asuransi tuh ya payah gitu loh. Kok kayak gini jualannya? Ya kan, ini belum kenal asuransi. Nah, gue dipresentasi sama kakak sepupu gue itu, leader gue rekening AB, ya kan, karena kakak gue kerja kan, berarti gue yang jadi sasaran empuknya kan. Gue dengerin. Nah, di sini gue ada pertanyaan ke teman-teman nih, biar interaktif ya. Ketika dijelasin rekening AB, rekening two in one hoki atau rekening Pak Ali, kan kita bilang bagus dong, bagus, ya kan. Nah, terus ada satu pertanyaan nih, kan gue tahu nih gue disuruh jadi agen, ya gue disuruh jadi agen sama kakak gue juga, cici gue yang kandung. Nah, ada satu pertanyaan gue lempar ke leader gue yang menurut gue nggak masuk akal, dan saat itu menurut gue pikiran gue nggak waras. Nah, teman-teman bisa tebak gak? Pertanyaan gue ke leader gue apa tentang bisnis prudensial? Apa tuh kok? Coba tebak deh, gue kasih kesempatan dua deh. Kalau bisa benar, minggu depan lu undang gue, kalau cocok gue datang dah. Soalnya Eh, pertanyaan ini nggak mau, tapi gue kasih clue ya, pertanyaan ini tidak masuk akal. Misalkan pertanyaannya, biasa kan orang nanya komisinya berapa gitu ya kok ya. Itu satu belum? Udah Oke. satu. Udah satu ya, yang satu lagi deh. Nggak salah, bukan itu pertanyaan. Ada Ini lagi nggak pertanyaannya, nih coba? pertanyaannya, pertanyaannya di nalar manusia sih sebenarnya kalau gue ungkit-ungkit sekarang. Ada Eh, yang mau coba? nggak ada. Oke. Gue cuma nanya ke leader gue saat itu habis di BOP lah ya. Di BOP, disuruh jadi agen. Ada pertanyaan gue dari teman-teman, menurut teman-teman waras nggak kalau orang ketika di presentasi di BOP dijelasin tentang karir sama komisi, pertanyaan cuma gini, gue tanya, gue nggak nanya apapun loh, nggak nanya cara kerja gimana, pokoknya gue cuma nanya, kalau pertanyaan ini dijawab, kayaknya gue coba jadi agent deh. Gue cuma nanya saat itu ke leader gue, kok Ci, sebenarnya jadi agen itu pekerjaannya halal nggak sih? Kenapa lo bisa nanya gitu kok? Gue juga nggak tahu. Gue kepikir pertanyaan ini ketika gue sharing pertama kali mungkin pada saat gue start club 2010. Gue ingat banget ke leader gue ngomong kayak gitu. Si, ini pekerjaan jadi agen asuransi di Prudential tuh halal nggak sih? Sampai hari ini gue masih berpikir, kayaknya gue cuma ambil kesimpulan saat itu, dengan keadaan gue saat itu, gue tuh lagi nggak waras pikiran gue. Makanya gue cuma nanya begitu. Ya. Nah, singkat singkat kata, biar cepet ya, ini perkenalan ya. Gue join 2004 jadi agent Oktober. Mulai training tuh, gue dulu kantor gue dulu di Victory, dan karena Pak Dodi masih nebeng numpang di Victory, jadi yang ngajarin gue itu, kalau teman-teman tahu, Cenis Utasa, terus Linda Wijaya, Lili Halim, terus apa lagi, Widi Keswianto kalau tahu teman-teman, ya Rudi Teos, itu saat itu mereka baru UM lah saat itu, ya Herian tuh beda beda kantor tapi satu gedung ya. Nah di situ, eh, kenapa 2005 gue baru terdaftar teman-teman jadi agen. Kalau 2004 dulu, kalau lu nggak ada closingan, nggak usah bikin kode agen. Kode agen itu dibikin kalau udah ada closingan. Nah, pertama kali gue dapet closing itu di bulan Maret 2005, teman-teman. Nah, closingannya gini doang. Hari itu kan gue kuliah lagi. Ya kan, gue cuman cerita ke teman-teman gue, bokap gue bangkrut nih. Kan karena mobil gue kan diambil semua, semua harta bokap gue tidak bersisa lah. Akhirnya itu pun gue keluar rumah pun, akhirnya ngekos sama kakak gue yang kedua, yang cowok. Itu dia kerja, jadi gue numpang di dia sambil kuliah di Grogol. Nah di situ, gue cuma cerita-cerita ke teman-teman gue, gue sekarang jadi agen nih, udah gitu aja teman-teman. Ya mungkin teman gue ada yang iba kali ya, teman-teman kuliah gue ada yang iba. Gue nggak prospek loh, gue nggak prospek dia juga, tapi dia udah punya polis, sayangnya dia udah punya polis. Dia tiba-tiba telepon gue, Sen, lu ke kosan gue deh di Susilo, deket lah, deket kosan gue. Kenapa, ada yang mau masuk nih? Nah, ternyata temen gue yang prospek. Ya kan, padahal dia bukan agen. Jadi gue tinggal datang, bikin ilustrasi, tanda tangan, closing 300.000, teman-teman. Itu closingan pertama gue di Maret 2005. Jadi makanya kode agen gue lahir tuh di 14 Maret 2005. Karena gue closing, teman-teman. Nah, di situ beranjak ya, sambil kuliah, gue juga jalaninnya setengah-setengah lah.
Ya di Orimon, tapi ada case teman-teman. Case-nya itu rata-rata pemberian. Kakak kandung gue yang gede kan udah kerja. Nah, lu datang ke kantor gue deh. Ini ada temen gue mau masuk. Nah, datang 5.000. Jadi gue nggak, gue cuman training, presentasi pun kacak-kadut, ya kan. Tapi ada closingan. Tahun 2005 ditutup ya kurang lebih 16 juta, 17 juta API aja lah. Nah, itu dengan modal 400, berarti kan komisi 400.000 ya. Itu cukup teman-teman buat gue makan sebulan saat itu. Ya, 2005 ya, soalnya masih cukup ya. 2005. Tapi tapi enggak lah, standarnya rendah. Tapi standarnya parah teman-teman. Di situ gua baru tahu ya, dulu yang waktu bokap gua masih punya pabrik, kalau di Jakarta tuh ada warteg kan. Nah, warteg itu ternyata ada grade-nya teman-teman. Kalau teman-teman lihat warteg yang ada di kayak rumahan bagus, ada kaca atau karisma, itu udah termasuk warteg mewah teman-teman. Ternyata di Grogol itu ada warteg yang kastanya lebih di bawah. Jadi kalau teman-teman tahu pasar Grogol, jadi saat itu kalau makan warteg ya, mungkin kali makan 4.000 lah, 4.000 5.000 lah, ya pakai telur atau pakai daging sepotong kecil itu 5.000 lah saat itu ya. Tapi gue dapat menemukan satu warteg kalau sekali makan tuh hanya 2.500. Itu posisinya di pasar Grogol, ya apa di pasar Grogol, dia gerobakan. Itu gue ngerti kenapa 2.500 teman-teman, karena buat lap meja sama lap piring jadi satu, makanya 2.500. Nah itu tiap hari gue makan teman-teman, untung hari itu masih Bonusnya sehat. tipes ya. Bonusnya Bonus tipes. nggak pernah tipes loh. Nah kalau orang lagi kepepet ya, sakit pun bisa hilang teman-teman, ya kan, yang penting perut kenyang, ya kan. Jadi gue satu hari itu cuma boleh habisin 10.000 teman-teman. Pagi itu pagi sama siang jadi satu, biasanya gue makan nasi gado-gado 7.000, 3.000-nya gue makan di warteg itu tiap tiap sore. Dan itu kenyang teman-teman. Itu day by day gue lautin seperti itu, ya. Atau sisanya gue makan Indomie di 3 bungkus, ya kan. Nah makanya not good lah. Nah, why gue bisa full hard di Prudential, padahal gue nggak anggap segini. Waktu posisi 2005 2006 itu agen asuransi, gue nggak bisa berkembang. Kenapa? Bukan nggak berkembang ya, kenapa gue nggak bisa terima gue agen asuransi? Karena saat itu lawan gue usia 30-an ke atas. Dan kebetulan di Puru Victory itu gua masuk itu kayak orang aneh. Kenapa begitu gua masuk tuh gua kayak, oh adanya si ini kali ya. Oh diajak 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 kakaknya datang doang, nungguin kakaknya kerja. Karena di situ nggak ada yang seumuran gua. Jadi gua benar-benar kayaknya saat itu gua satu-satunya agent umur 20 teman-teman. Wah, 20 umur 21. 20 join Prudential. Ya, saat itu ya. Jadi ya udahlah. Gua nggak, maksudnya gua nggak dapat tempatnya, gua nggak merasa ada ini pekerjaan gua, jadi gua jalan seadanya, penting gua dapat komisi. That's why gitu aja. Nah, sampai di 2006, sebenarnya gua sambil kuliah itu gua ada yang mahasiswa, namanya udah susah, kagak usaha mah keterlaluan kan. Nah, gua jualan tuh teman-teman. Kalau teman-teman tahu merek Vigen, memory card, itu lagi booming di 2006. Ya, jadi gue sambil jualan Vigen, terus kakak gue itu sepupu gue, leader gue punya adik itu apa, master dealer. Jadi gue ambil barang konsinyasi teman-teman, jual di kampus. Kalau gue buka pameran 3 hari dapat 6 juta. Ya kan, gue berharap tiap hari ada pameran, teman. Sayangnya kampus gue nggak tiap minggu ada pameran. Jadi gue cuma sebulan sekali atau 2 bulan sekali itu dapat income 6 juta, lumayan teman-teman. Karena diperebutkan kan memory card itu, karena Vigen itu saat itu lagi booming lah, ya. Nah, singkat cerita sampai di 2006 itu kenapa gue bisa mutusin fokus di Prudential di 2006. Jadi di 2006 itu ada acara namanya ADS. Pernah ada ikut nggak ADS? Agency Development Seminar. Oke, pernah ya. Nah, di 2006 itu masa-masa terakhir teman-teman, di mana ADS itu di luar kota. Itu di Sol Elite Marbella. Ya. Sebenarnya jadwalnya itu di bulan Juni kalau nggak salah, atau Mei, gue lupa. Leader gue telepon, Sen, ada acara nih di Prudential di Sol Elite Marbella, ya kan. Tuh katanya berapa duit sih, ya kan. Oh nggak usah bayar, dia bilang. Potong komisi cukup kok. Oh cukup, ya udahlah. Gua anggap gua kalau ke sana, ya udahlah, gua sering jalan-jalan. Toh dulu gua sering ke sana sama bokap, ya kan. Nah, singkat cerita di saat itu gua ternyata ada pameran. Ya dong, gua pameran 3 hari 6 juta, bro. Ya kan, 3 hari 6 juta. Terus pas ada lu pilih yang mana? Sorry ya.
Suaranya coba. Iya. Coba tes lagi kok. Tes. Oh, udah, kayak aman. Udah ya. Oke. Lu sebagai gua, pasti gua akan milih pameran dong, bener nggak? 3 hari gue minimal dapat 6 juta, teman-teman. Buat anak mahasiswa tuh udah gede banget, teman-teman. Ya kan, gue udah bisa bermimpi lihat rumah motor atau mobil gitu loh. Gue 2-3 kali pameran bisa dapat motor saat itu. Terus gue bilang sama leader gue, sorry ya, gue nggak bisa berangkat. Waduh, leader gue udah kayak kepiting rebus mukanya. Nah, tapi makanya gini ya, teman-teman, gue kadang lucu sih di hidup gue ya. Kayaknya Tuhan memang suruh gue jadi agen. Kenapa? Bisa-bisaan ya. Saat itu lagi mau ADS, ternyata di 2005 itu ada tsunami, teman-teman. Gue lupa tsunami di mana ya. Tsunami kalau nggak Aceh, di Lampung ya. Gue lupa deh, 2005. Akhirnya acara itu yang gue nggak mau datang, diundur, teman-teman. Acara itu diundur ke bulan Juli apa Agustus, gue lupa deh. Ya. Terus leader gue dengan santai telepon, ada kabar baik nih buat lu. Ini diundur. Oh gitu, Ci. Lu jangan bikin event pameran ya, jangan bikin event di tanggal ini, gue lupa tanggalnya ya, teman-teman. Udah, oke gitu. Nah, singkat cerita di 2006 lu karena gue fokus jualan memory card, lu jualan Vigen sama gue kuliah, leader gue kalau telepon gue gak pernah angkat lagi, teman-teman. Ya, dia telepon 6 kali baru gue angkat sekali, dia telepon 10 kali gue baru angkat sekali, sampai dia telepon mak, kalau dia udah tahu cara gue angkat telepon, dia telepon mak gue dulu. Jadi mak bentar. Oke, tes. Nah, akhirnya gue angkat. Akhirnya pas singkat cerita gue ikut acara ini nih, acara di Sol Alit Marbella. Nah, kan gue nggak punya kendaraan, berarti gue naik bus. Prudential siapin bus tuh di Senayan, parkir pagi-pagi. Nah, gue datang ke situ, gue naik bus, gue liat leader gue udah duduk nih berdua nih, suami istri duduk di kursi. Terus gue kurang ajar sih, teman-teman. Nah, tapi jangan ulangin kesalahan gue ya. Gue datang dengan maksudnya ikut ke Marbella tuh kayak udah setengah terpaksa tuh sebenarnya. Gue datang di bus, gue bilang sama leader gue bilang, Ci, sorry ya, kalau acara ini nggak bisa ngerubah pikiran gue tentang Prudential, lu jangan cari gue lagi ya. Kurang ajar gue sama leader gue beneran, ya kan. Terus tapi gue orangnya cengli, gue orangnya fair. Gue bilang sama leader gue, tapi kalau acara ini bisa buka pikiran gue tentang Prudential, lu nggak usah cari gue, ya gue yang cari lu, ya fair dong, ya oke. Udah tuh, gue liat muka leader gue ada mukanya asem aja di bus. Karena gue agent pertama dia kayaknya, terus agent yang mungkin ya dulu ya biasa ya kalau pun jadi leader, rekrutan pertama tuh rekrutan paling disayang, rekrutan paling harapan, betul ya. Nah itu saudara lagi kan, adik-adik sepupu lagi kan, oke. Nah di jalan, nah begitu sampai di apa di Sol Elit Marbella parkiran, di situ gue udah terbuka, teman-teman. Gue ngelihat kok banyak juga ya anak muda udah jadi agen yang sepantaran gue. Terus yang di benak gue agen asuransi itu cuma bawa map, sorry ya, asuk-asuk ya kan, terus jualannya maksa. Di situ sirna, teman-teman. Karena gue lihat mobil-mobilnya bagus-bagus semua. Ya wajar ya anak muda ya, lihatnya image pertama kan. Nah di situ pas di bus, wah selama ini kok gue nggak tahu kayak gini gitu loh, nggak tahu bahwa agen-agen tuh keren, ada yang bawa mobil mewah, ada waktu itu Ceris, gue kan kenal Ceris tapi kan sebagai training di kantor kan, gue nggak tahu mobil dia apa. Tapi saat itu dia bawa mobil apa ya, Chevrolet atau apa, dan gue tahu tuh harganya mahal gitu loh. Nah singkat cerita gue ikut 3 hari 2 malam. Gue sampai ikut meeting sama Pak Dodi tuh sampai jam 1 jam 2 pagi, teman-teman, nggak terasa ya ikut acara. Nah pulang dari ADS itu gue sampai naik bus lagi dong. Nah di bus itu eh, masih belum apa ya, gue mau coba jalanin, gue bilang sama leader gue mau coba jalanin. Nah gantian leader gue jual mahal, ya lu datang dulu ke kantor deh training lagi, oke ya. Nah yang kenapa di sini jadi akil balik gue dari Prudential, gue nerima Prudential ya, itu gue pulang ke
kos, itu sampai di kos itu kurang lebih jam 1 jam 2 teman-teman. Di situ gue merasa kayak nih, memang pertemuan gue sama Prudential tuh mungkin agak nggak waras ya temen. Menurut gue memang nggak waras. Sampai gue terima Prudential pun mungkin nggak waras. Jadi pada saat gue di kos-kosan, gue tuh pulang dari acara itu kayak merasa tuh, gue selama ini 2 tahun ini gue sia-siain waktu di Prudential. Padahal gue bisa nih, padahal gue tahu nih cari duitnya. Ya dong, nggak bisa diem tuh gue di kos-kosan, duduk salah, tiduran salah, mau main game salah, denger musik salah. Ah, udahlah gue coba dah. Kalau memang gue bilang, gue dalam hati gue ngomong, kalau dalam hati gue Prudential emang ini bagus, gue coba deh telepon teman gue prospek aja dah udah. Padahal udah nggak tahu tuh rekening AB pun nggak hafal. Gue telepon teman gue yang baru kerja, yang masih awal-awal lah kan 2007 2006 teman gue baru pada lulus kuliah baru kerja kan gaji 2-3 bulan pertama. Gue janjian sama teman baik gue, malamnya gue ketemu, entah gimana gue ngomong, gue cuma cerita tentang Prudential, dia ke ATM teman-teman, ambil duit gue pekseng. Nih, lu bukan gue polis deh, 500.000. Hah? Bener lu gue bilang, iya 500.000. Gue percaya sama lu. Ya udah dong, temen gue pulang, apa yang gue lakukan? Gue telepon leader gue dong. Kok ini ada temen gue kasih duit 500.000. Kok ini kokonya pos ya, suami istri. Kok ada yang kasih gue 500.000 buat gue polis? Gue masih gimana ya? Leader gue juga bingung kali ya. Lu kesambet apa ya kan? Di bus lu bilangnya mau berhenti. Terus lu mau mulai, tapi lu closing gitu loh. Ya udah besok gue ke kantor bikin ilustrasi, malamnya lagi besok ketemu temen gue tanda tangan closing teman-teman. Nah sejak itu entah gimana gue jadi full hub di Prudential. Nah cuman saat itu kan udah kuartal keempat ya teman-teman ya. Terus kemampuan gue jujur tidak mumpuni lah sebagai agen. Ya waktu juga mepet. Gue bilang kok gini deh, gue prepare buat tahun depan ya buat kejar UM gitu. Nah ya satu lagi teman-teman, di Victory itu satu yang ada aturan tidak tertulis ya, kalau mau naik UM itu Star Club teman-teman. Nah sedangkan Star Club itu buat gue blank saat itulah. Nah cuman tas 2007 gue mulai di Desember cut off tanggal 15, gue cari leader gue mulai susun kerja full hard ya di Prudential full time, gue tinggalin tuh semua jualan gue, jadi cuman kuliah sama apa terus Prudential. Nah, leader gue sama nih di 2006 akhir itu goal setting lah. Apa yang leader suruh ngapain? Pasti suruh bikin list nama, betul ya? Nah, kalau Ya, teman-teman bikin betul. list nama, standarnya itu berapa sih yang ngepas buat sebagai agen biar bisa jalan jadi agen? Kalau sistem Apa yang 100 ya, tebak? Pak? 100 ya? Bisa tebak nggak nama gue berapa? 70 lah. Itu terlalu mewah, bos. Ya, Gue berapa emang? cuma punya 13 nama, teman-teman. Dan itu semua temen gue. Kenapa gue nggak bikin saudara? Kenapa gue nggak list nama saudara-saudara gue? Jadi gini, dari keluarga nyokap gue, kalau leader gue tuh dari keluarga bokap. Ya, dia di Prudential aja dari 2001, teman-teman. Ya, dari keluarga nyokap itu lebih sakti lagi. Ya, ada saudara-saudara gue udah di perusahaan ijo, ya, itu udah tahun 92. Ada 2 orang, satu 92, satu 96 sudah mengakar. Jadi gue nggak berani tulis nama saudara di list prospek gue. Nah, salah satu saudara gue yang di perusahaan ijo itu pengganti Pak Rusli disebut namanya. Itu saudara gue, sepupu gue. Ya, nah, tapi leader gue teman ngomong, ya udah gini deh, 13 nama ini lu beresin aja. Presentasi, ya kan leader biasa coaching kan. Benar teman-teman. Jangankan sampai 2007, dari 15 Desember sampai 31 Desember, itu 13 nama selesai teman-teman, cuma dalam waktu 4 hari. Karena kan temen, gue datangin aja kan, gue presentasi. Dan puji Tuhan memang 13 case itu closing teman-teman. 13-13-nya closing semua. Semuanya Emang. semuanya premi standar teman-teman, 300.000. Paling top 3,5. Bedanya Saver lebih gede aja. Premi apa EPS sama 2,5 juta saat itu. Nah, disitulah awal gua di Prudential. Nah, di 2007 gua bisa capai UM. Oke. Nah, gua mulai bro, gua sharing ya. Itu background gua. Nah, bagaimana gua memulai Prudential? Nah, di 2007 itu gua cuman memikir naik UM. Goal setting gua naik UM aja saat itu, 300 juta, punya 4. Iya, ya teman-teman ya. UM itu Iya, zaman UM itu AAD. Iya.
Justru lebih susah teman-teman. Ya, dulu itu lebih susah. Harus punya 4 agen, dan 4 agen itu bukan satu case. 4 agen itu harus 30 juta API minimum, 4 agent. Nah, karena gue mikir susahnya, teman-teman, gue nggak berani tuh tulis goalsnya Star Club, teman-teman. Yang penting gue naik, terus gue mau bangun tim, ya kan? Gue mau bangun tim aja. Benar, di bulan Juli itu gue udah capai, teman-teman. 150 juta API, tapi nggak capai Bali ya saat itu ya, 150 juta API, 4 agent, 4 agent itu 30 teman-teman udah beres di Juli. Cuman karena mindset gua cuman kerja UM, harusnya kalau 150 juta, harusnya di Desember bisa taklap kalau hitungan hitungan normalnya. Karena gua nggak normal, gua cuman tutup 180 juta teman-teman di 2007. Cuman memang gua banyak rekrut, teman-teman gua rekrut. Jadi total grup gua 500-an. Jadi gua ada 5 agent di atas 30 juta. Ya. Nah, begitu memulai jadi UM, kan mulai SUM dong teman-teman. Waduh, gue pede banget punya 5 agen di atas 30 juta loh. Ada yang 90, ada yang 100 ya kan. Tapi perjalanan itu ya nggak semulus motivasi Mario Teguh ya. Nah, itu di 2008 5 agen gue nggak ada. Hilang semua. Ada yang dikasih modal sama bapaknya, ada yang kerja, ada yang jadi pegawai negeri, kan nanti sakti kan. Gak apa-apa gue bangun lagi sampai gue naik SUM, sampai AM. Di AM pun gue nggak mulus teman-teman, di 2012 baru yuk AM. Ya, naik AD. Ya. Nah, itu sih sekilas gue punya perjalanan. Bisa dipandu nggak bro nextnya? Jadi karena waktu ya. Berapa? Ya, jadi mungkin dulu disebutnya agent 300 ya kok ya. Closingnya 300.000 semua. Iya. Oh, tapi kan itu modal loh. Ya. Nah, maksudnya tiap orang punya story ya, alasan joinnya di Prudential. Lu tadi gue lihat lu punya pilihan tapi lu memilih ada di Prudential ya. Dan tadinya gue bilang agent 300, tapi tahun lalu kayaknya udah berapa tahun terakhir lu PCC terus kan kok. Nah, ya. Lu selalu dapat pencapaian prestis banget nih kok kalau gue lihat. Nah, kalau dari sisi jualan, nah hari ini gue mungkin mau lebih banyak gali dari sisi jualannya. Itu kok gimana lu cara jualannya kok bisa hebat gitu kok? Mungkin lu ada sales idea atau mungkin gue udah tahu ya, lu banyak bangun hubungan sama orang-orang. Dan menurut gue orang kalau jual di Prudential umur 21, 20, marketnya belum ada biasanya gitu ya. Nah, itu gimana tuh kok? Di 2007 gue bisa capai 150 juta EP itu karena gue canvassing teman-teman. Gue ada canvassing. Nah, cuman canvassing gue ke Tanah Abang segala macam tidak pernah membuahkan hasil. Sampai gue ketemu kenyaman, tapi ini balik masing-masing ya. Gue dapet kenyamanan canvassing itu cuma di rumah sakit, khususnya ibu dan anak. Di Jakarta itu ada rumah sakit Hermina, Family. Nah, gue suka patungan sama teman-teman. Waktu itu satu stand seminggu kan, kalau mau pameran harus bikin stand ya. Bayar 1 juta buat seminggu. Kita patungan 50.000, 100.000 rame-rame bikin pameran. Nah, setiap gue pameran sih mostly gue dapat nasabah. Ya 1-2 case pasti dapat. Ya, kalau canvassing waktu itu oh ya gue 2008 susah-susah udah punya pacar juga ya kan. Nah, pacar istri gue sekarang ini temenin gue prospek, dia juga canvassing teman-teman, dan kita kalau ke toko-toko dia yang bisa canvassing, bukan gue. Gue bisa canvassing ke toko-toko tapi nggak pernah closing, yang closing bini gue. Ya, dan dapat nasabah lumayan, sampai sekarang lumayan ya. Maksudnya berkembang lah ya. Kalau di rumah sakit gua. Nah, kenapa gue pikir rumah sakit ibu dan anak? Karena kalau gue pernah ngadain rumah sakit harapan kita, itu lu presentasi pasti didengar teman-teman. Tapi orang stres semua. Kalau nggak bapak orang tua yang sakit, dia lagi butuh biaya. Jadi nggak bisa ambil keputusan. Nah, kenapa ibu dan anak? Karena kalau di rumah sakit ibu dan anak, itu rumah sakit orang tua lagi pada bahagia. Ya contoh, wah gue sukses nih bisa punya anak. Ya ternyata gue nggak mandul, sorry ya. Maksudnya gue diberkati nih. Terus atau dia baru lahir nih anaknya, punya anak. Nah itu momen-momen bahagia di mana orang bisa ambil keputusan. That's why gue sering closing di sana. Nah kenapa gue bisa grow sampai hari ini, itu juga nggak instan teman-teman. Ya, gue kalau di kantor gue sering disuruh sharing big case. Nah big case gue itu kebanyakan bukan karena guanya hebat presentasi, enggak teman-teman.
Karena gue bangun hubungan sama orang. Nah, oh ya, ini flashback dikit ya. Waktu gue jadi agent, ya walaupun kuliah halus, otaknya masih encer juga gitu loh ya. Masih ada ide dikit. Ya, jadi gue mikir nih bagaimana memenangkan persaingan sama agent-agent yang lebih senior daripada gue, ya. Dan gue cuma berpikir gini kan, gue dagang, ya kan dagang asuransi. Nah, poinnya kan kalau dagang asuransi itu harus bisa diklaim. Ya, kalau bisa diklaim, ya udah gue kuasain aja klaimnya. Gue baca itu teman-teman, gimana cara klaim sih, gimana sih cara di rumah sakit, bagaimana sih orang bisa nggak klaim dibayar, itu gue pelajarin teman-teman. Nah, setiap gue ketemu orang, gue akan bilang, eh, beli nggak beli itu nomor dua, Pak. Kok Pak Bu ya. Yang penting Bapak Ibu tahu saya agent Prudential, agent asuransi. Kalau Bapak butuh bantuan, semua klaim, termasuk bukan Prudential pun gue bisa bantuin. Ya, itu yang gue jual teman-teman. Jadi orang walaupun tadinya nggak expect gue agen asuransi, mereka tetap save nomor gue. Ya, tetap save nomor gue. Nah, dan dulu gue juga menemukan banyak ini, agent datang dan pergi begitu saja kan. Jadi banyak nasabah-nasabah itu yatim piatu, agennya hilang, pergi gitu aja ya kan. Nah, itu peluang buat gua. Cuman sayangnya dulu itu nggak ada form pengalihan servis. Baru ada tuh Belum 2000 bisa dulu ya. apa 2016 apa berapa itu baru ada. Kalau dulu ada, wah happy banget gua. Ya, sampai di satu sisi closingan pertama case gue cerita case di case pertama gua ya. Itu 2007 tuh gua nerima satu nasabah, direferensiin saudara gua, dia punya polis itu 1 juta sebulan teman-teman. Orangnya Surabaya, suka bolak-balik Jakarta, Surabaya, Jakarta, Surabaya. Jadi dia minta tolong gua gantiin alamat lah, ganti kartu kredit lah, ya kan sampai. Tapi kan walaupun servicing gua nawarin kan, gua nawarin terus dia nggak mau teman-teman. Susah deh, kalau suruh servicing, gua telepon diangkat. Tapi kalau gua mau ngantar ilustrasi, nggak pernah diangkat. Tapi gua nggak mati akal. Dari 2007 setiap ulang tahun, gua WhatsApp pasti dibalas. Ya, sampai ada kesempatan itu di 2010 teman-teman. Di 2010 3 tahun ya teman-teman ya, padahal ilustrasinya gue pernah bikin 2 juta 3 juta, ya namanya bikin aja kan. Nah sampai dia klaim teman-teman, istrinya klaim. Nah klaim dia telepon gue kan, gue urusin waktu itu masih Perumet, dibayar teman-teman. Nah ada momen di mana dia bilang mungkin dia nyerah juga kali ya, kasihan nyerah atau kasihan gue nggak tahu. Dia bilang coba dia lu bikin buat gue yang rumah sakit. Nah, gue presentasi dong. Nah, gue nggak bikin 3 juta, teman-teman. Gue bikin 10 juta sama dia. Karena gue tahu dia direktur. Gua nekat aja, gue bikin, gua presentasi, gue ilustrasi. Tanda tangan, teman-teman. Closing 10 juta sebulan. Itu closing the biggest gue pertama kali di 2010. Itu karena menurut gua Ko Hasan berani untuk keluarin angka gede ya. Yes, gue coba keluarin. Dan gue sebenarnya nggak kamguan juga dong. Gue 3 tahun servicing lu. Ya kan, gue juga tulus kan. Jauh loh. Itu gue dari Kelapa Gading ke daerah Kebun Jeruk. Dari naik motor sampai naik mobil. Sampai gue punya mobil, gue urusin dia. Ya kan. Nah sampai sekarang sih jadi nasabah baik ya kan. Nah kalau tangan lu tahun lalu tuh dia ada closing sama gue 600 juta. Cuman dia pending karena dia lagi ada masalah, dia harus bayar, dia lagi beli properti, terus properti dia banyak di Jakarta, dia butuh dana 6M buat beli properti di Australia, jadi dia pending. Jadi dari 5,2 itu yang isu kan cuma 3M, 1M-nya isu tahun ini. Jadi dia sama beberapa nasabah itu pending lah. Gua sih nggak bilang cancel ya, pending karena gue mau follow up lagi. Nah, berjalan waktu dari 2010 sampai gua hari ini gue ada kesempatan beberapa kali teman-teman ya, gimana ya, intinya kalau kita ketemu orang kita coba aja bikin ilustrasi. Sebelum gue jadi closingan the biggest gue tuh sebenarnya di 2016 waktu gue dapat San Francisco, gue pernah closing the biggest gue tuh waktu itu 8 juta API satu case. Nah tapi 8 juta API itu tidak muncul gitu aja teman-teman. Di 2011 gue punya gue pernah nemenin dia. Gue ketemu orang, dia punya nasabah tuh kaya banget, super kaya lah ya, tapi belum masuk konglomerat, tapi kaya. Dia pernah minta gue bikin ilustrasi itu UP 10 juta dolar saat itu. Jadi kurang lebih 150 M lah sekarang ya. Nah, gue bikin ilustrasi
kalau bikin dolar itu harus 1:1 minimum, premi sama saver. Kalau minimum ya. Tapi hari itu gue bikin 1:2 biar nilai tunai bagus karena dolar. Gue bikin dong, gue belajar sama Handoyo kan. Handoyo cerita, ya udah gue bikin ilustrasi. Gue di SKS gue dulu, gue pernah bikin ilustrasi premi $1 juta teman-teman setahun. Ya itu dolar. Itu preminya 400.000, savernya 600.000. Sorry. Preminya, pokoknya preminya 4M lebih. eh apa API-nya 4M lebih, sisanya saver 4:8 lah, 12M lah anggap ya. Gue datang, gue temenin agent gue, leader gue, UM, tanda tangan teman-teman. Gue pernah tanda tangan, agent leader gue tuh tanda tangan API 4M lebih di 2011. Orangnya setuju, tanda tangan. Tapi nggak pernah mau medical, teman. Nggak ikut dong ya. Nggak ikut. Sampai di 2016, ada cerita, dia tuh hampir meninggal nasabah ini. Jadi teman-teman tahu ya, kalau di Indonesia itu ada makanan khas lontong sayur yang ada empalnya itu teman-teman, daging. Nah nasabah ini dia udah nasabah, ada PS, ada PHS segala macam sebulan 10 juta ada. Cuman mau nambah saat itu. Dia pernah nelen empal daging, nyangkut teman-teman di sini. Sampai meninggal 15 menit. Dibawa ke rumah sakit, dicabut, hidup lagi. Di situ dia mau medical. Dia pikir lu bikin lagi deh, gue mau closing sama lu, mau closing sama leader gue kan. Udah nggak bisa teman-teman karena record di rumah sakitnya udah dinyatakan pernah meninggal 15 menit, ditolak sama Pru. Ya udah, mau gimana ya kan. Terus gue pribadi gue pernah bikin ilustrasi 200 juta teman-teman, 200 juta premi sebulan ya. API-nya itu 1,5 M saat itu ya, 2012 kalau nggak salah. Sama tanda tangan juga, tapi nggak pernah datang medical karena orangnya nggak mau medical. Ya udah, buat gua setidaknya nggak kaget nih. Ya. Ya, kalau gue lihat ya, kok ya maksudnya kan kadang-kadang kalau kita submit case nya kok ya, 30% kita berhasil meyakinkan dia untuk tanda tangan dan submit, betul ya kok ya. Iya. 40% berikutnya mungkin dia medical, hasilnya bagus, lalu disetujui sama Prudential, 70% ya. 30%-nya lagi adalah ketika dia bayar premi dan polis terbit issued. Setuju nggak kok? Itu pengalaman. Kalau gua 40, 30 sih. Kalau gua pernah, pengen bahasnya dari gimana? Dari sisi kayak misalkan hari-hari ini ya, tahun lalu kalau submit 5,2 M tuh, isu 3 M. Nah, tapi kan kalau isu kan bukan bagiannya kita ya. Kita lihat Tuhan yang kasih berkat, dia mau bayar dan orangnya sehat. Nah, tapi kok pengen bahasnya dari sisi apa yang lo lakukan di 30 atau 40% pertama dalam meyakinkan nasabahnya tuh kok. Oke. Ide-ide apa mungkin lo pakai? Kalau gua ini yang baru yang tahun lalu ya, gua ada isut satu case 1,4 M ya. Ini nasabah gua dari awal. Dulu 500.000 teman-teman. 500.000 di 2008 sampai hari ini dia premi kurang lebih 2 M lah setahun. Ya, itu kemarin waktu gua close. Jadi kalau kita berhasil, kalau pengalaman gua tanda tangan itu 40% teman-teman keberhasilan menurut gua. Kalau dia udah berhasil setuju sama kita, berarti idenya diterima, dia udah tahu. Nah, 40% ini menentukan teman-teman. Kenapa? Karena di situ gue cerita semuanya ngomong di depan. Contoh, kalau UP di atas 50 M, di atas 16 M kan butuh surat-surat segala macam. Ya kan, kelengkapan pajak lah, aset, terus rekening koran. Itu 40% teman-teman. Jadi gue ngomong semua di awal, medical. Medical pun bisa diulang ya. Kalau gue bilang di awal ngobrol, teman ngomongnya soft. Ya gue bilang juga misalnya, Pak, di pengusaha seperti Bapak, ini kalau UP besar ini pasti dinilainya harus sesuai dengan aset yang ada, ya gue bilang. Terus untuk medicalnya kan ini nggak bisa Prudential makan semua 50 M-nya, pasti ada beberapa reas yang ngambil. Jadi sometimes bisa ada penambahan medical, gue bilang. Ya Bapak setuju ya, tapi nanti saya atur bagaimana Bapak senyamannya untuk medicalnya. Tapi kalau nggak perlukan, kalau tidak diperlukan ya udah, cuma sekali aja Pak. Tapi saya berharap itu aja. Kalau misalnya lebih, saya
atur bagaimana Bapak nyaman ya. Nah, gue ngomong gitu di awal. Oke. Makanya that's why kalau dia sampai tanda tangan, dia closing, berarti buat gue tuh udah 40%, teman-teman. Nah, 30% itu kan menentukan juga nih. Nah, biasanya kalau untuk big cash itu kan jangan sampai fatal ya, teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau big cash itu buat agent, itu bisa bikin kita terbang ke atas, bisa kita jatuh ke dalam sumur, teman-teman. Kenapa? Ya, gue ngerti kalau teman-teman closing big cash itu mengharapkan. Kenapa dengan satu cash ini bisa dapat sekian ratusan juta, bisa sekian M kita dapat. Tapi ingat teman-teman, satu cash ini tidak menentukan nasib kita di Prudential. Ya, berarti gue udah 2 kali Setuju. lewatin teman-teman. Setuju. API 4M itu nggak pernah ada teman-teman. Di tahun 2011 tuh nggak ada. Orang PCC aja tuh baru 600 apa 500-an. Ya. Iya. Kalau 4M itu, gue bilang sama agent gue, lu kalau sampai ini closing issued, lu ke kantor mungkin layang, gue bilang. Tapi ingat ya, kalau nggak closing, nggak issued, jangan bikin lu masuk ke kuburan, gue bilang. Kenapa? Ini bisa ngebunuh lu. Ya kan? Karena baru 40%. Ya. Nah, 30% berikutnya ini ya medical dan surat-surat ya. Kalau jadi medical ya pasti gua ngomong dulu lah, kolesterol jagain dulu, gula jagain dulu, makan alkohol, minum alkohol juga kurangin dulu segala macem. Terus biasanya gue medicalin dulu teman-teman, medicalin dulu eh, apa eh, tes dulu yang penting-penting kayak gula. Kalau kolesterol nggak pernah gue cek, biasanya gula sama liver. Karena kalau Oke. kolesterol Itu yang tinggal paling minum krusial. obat. Iya, gula sama liver. Kalau kolesterol gampang lah, minum obatnya Oke. gampang ya kan. Nah itu. Nah, udah dia medical bagus, udah beres, udah approve. Teman-teman nungguin dia bayar itu kadang ada idenya lah. Nah, sometimes kita juga kebetulan nasabah gua ini suka ngumpulin proof flyer apa, freeze flyer teman-teman. Ya. Nah, buat ide gua biar dia gampang cepet bayar, kok lu mau nggak bayar pakai kartu kredit? Ya, nah, ternyata ada jadi nasabah gue itu kan isutnya 1,4 M itu baru tanggal 2 approve-nya di awal Desember. Sorry, belasan Desember. Itu bayarnya dia baru memutusin bayar itu tanggal 27 teman-teman Desember. 1,4 M. Begitu dia mau bayar, waduh gue loncat-loncat deh. Ya happy dong. Tapi teman-teman mesti tahu juga, kalau bayar pakai Propailing 1,4 M itu nggak bisa sekali bayar. Tahu belum? Kartu kredit Belum itu tahu. sehari maksimum cuma 500 juta, teman-teman. Ya, satu hari cuma 500 juta. Nggak bisa lebih. Ya, jadi gua buat dia bayar premi 1,4 itu butuh 3 hari, teman-teman. 27, 26, 27, 28. Dan puji Oke. Tuhan isut. Nah, Oke. that's why big case seperti itu. Ya, jadi kayak yang tahun ini gua ada closing, yang tahun ini isut paling gede itu 600 berapa lah ya. Sama teman-teman, mengejar-ngejar kontes cashback 2 bulan perwarisan. Padahal cashback lo 2 bulan. Ya. Approve tanggal 1 Mei kalau nggak salah. Awal Mei. Bayar tanggal 29 Mei. Isut 29 Mei. Ya, jadi Mepet banget cash, ya. nah Kok, itu pertempuran kita lah. Gimana? ini apa? Kan tadi kita nyala kayaknya agak tekan ya dikit ya kok. Gue Ya, kira lu udah stop selesai. iya. Nah, tapi gue tertarik nih kok. Kan lu cerita nih ya, cash lu kan gede-gede semua ya. Ada Enggak tadi semua gede lagi 4M, sebenarnya. 300. Terus Pengalaman ya, maksudnya 4M itu pengalaman ya. betul, Pengalaman. maksudnya gue berpikir dengan pengalaman yang gue punya, orang itu beli besar bukan hanya karena produk atau company itu nggak kok. Iya, iya Tapi betul. menurut gue salah satu yang paling penting di modal buat kita ada yang namanya hubungan. Yes. Nah, banyak speaker sama klien tuh bangun hubungan. Nah, untuk lu dapetin 600 juta, pasti kan lu hubungan sama klien lu bagus banget ya. Nah, hal-hal apa aja kok kasih dong tips buat partner-partner di Legacy buat bangun hubungan yang lu lakukan seperti apa kok? Boleh cerita mungkin beberapa poin kok? Kalau buat gua ya, yang paling krusial kita tuh agen. Agen itu kerjanya servicing. Setuju ya statement ini ya? Nah, kalau kita tukang servicing ya,
agent yang servicing, itu harus gampang dikontak teman-teman. Ya kayak di WhatsApp call, ada nasabah WhatsApp, secepat mungkin kita nggak balas. Dia telepon, ada miss call kita nggak angkat, setidaknya kasih dia message, nanti saya call balik ya Pak, saya lagi meeting. Dan gua mungkin salah satu poinnya gue tuh fast respon teman-teman. Ya, that's why sampai gua buat Prudential pakai 2 handphone, ada 2 WhatsApp. Kenapa? Gua takut, gue pribadi takut kalau orang telepon satu handphone tuh nggak aktif, dia bisa kontak yang lain. Dan gue kasih dua-duanya ke nasabah gua. Ya, udah gitu, kadang kita care juga teman-teman. Nah, care itu banyak. Misalnya dia sakit, gue berusaha datang sih teman-teman. Gue berusaha datang, terus sama gue juga improvisasi diri ya teman-teman ya. Gue belajar sih. Kebetulan gue suka biologi. Ya, gue suka biologi, jadi gue lumayan mendalami namanya penyakit. Jadi jadi nasabah tuh suka konsultasi. Kalau sakit ini kemana sen? Dokternya siapa? Terus apa yang gue masih lakukan? Nah, dengan pengalaman-pengalaman gue ini ya gue sharing. Sih, kalau ini begini, Pak, kalau ini begitu. Nah, itu menimbulkan rasa percaya ya. Dan bahkan, gue mau sharing juga sih. Sebenarnya eh, Maksudnya kepercayaan, lihat agent itu wawasannya luas ya ya kok ya. betul. Jadi kita itu bukan cuma sekedar agen sih kalau gue pesen. Nah, sebenarnya gue ada satu case yang paling gede, yang gue mau lupa gak sharing luar. Gue di 2020 itu, sorry, 2019 itu kan gue ada nasabah. Nasabahnya cukup dekat sama gue. Dan dia itu punya sekuritas. Ya, eh, dia punya customer, itu cari UP teman-teman. UP suami istri $5 juta saat itu. Nah, nasabah gue ngedorong gue buat maju. Ya, aduh, lawannya beberapa asuransi, Singapura segala macem. Tapi karena gue hubungan dekat sama nasabah gua kan yang cari-cari asuransi, semua dibuang teman-teman. Jadi yang paling bagus menurut nasabah gua ke customer dia, Prudential sama Asen aja. Udah oke dong, udah menang poin dong gua. Jadi gua nggak perlu compare lagi sama asuransi lain karena Ya. nasabah gua ini yang disuruh cari asuransi yang bagus buat customer dia. Jadi kong kali kong lah, ya kan? Nah itu menurut gua hubungan yang udah baik ya teman-teman ya. Nah, saat itu gua bikin tuh PPH PA dolar karena kita nggak ada dolar kan, dia mau dolar, gua bikin PA dolar, teman-teman. Di 2020 tuh gua sangat berapi-api teman-teman, di awal tahun itu gua udah bikin ilustrasi, gua udah kontak ADS gua ya kan. Gua cari profil nih nasabah. Itu kalau kalau lu tahu itu preminya 5,5 M teman-teman. 2 case suami istri. Pokoknya tinggal KKN aja, tinggal datang tanda tangan isut, pakai isut ya udah, itu 5,5 M gue isut di 2020. Ya, udah pede banget karena yang referensi juga nasabah deket kan, dan itu customer deket dia juga, jadi tinggal ditemuin aja, tanda tangan goals udah pasti tuh teman-teman. Ya benar, gue janjian, pas hari mau janjian, misalnya hari ini nih hari Sabtu, oke tanggal 2 minggu lagi ya San, kita ketemu di sini tanggal sekian, kita tinggal tanda tangan. Waduh, gua ya biasalah ya manusia kadang kan lupa diri ya. Aduh, gua langsung ngebayangin deh kalau gua closing 5,5 tuh keren banget, gila awal tahun ya kan. Oke. Begitu mau dekat-dekat hari H teman-teman, gue dibatalin. Tahu nggak kenapa, Wat? Karena di awal itu kan Apa? awal-awal COVID kan. Nasabah ini bukan mau ngebatalin gua karena duitnya nyangkut 25 M di investasi bodong. Kalau teman-teman tahu reksadana MKO, nah duitnya di situ 25 M. Ya sampai sekarang gue Jadi belum bisa follow up lagi karena dia hilang nggak terus. semua rencana berjalan sesuai dengan rencana ya kok ya. Yes. Nah terus yang gue gali ya, responnya lu pada saat seperti itu gimana kok? Kan Oh, maksudnya kalau lagi semangat gua- pas semua hal terasa gampang, teman-teman yang onsite iya. ya. Kalau lagi semua rencana bagus mah gampang. Tapi kalau lagi nggak sesuai rencana, nah responnya Ko Asim gimana tuh? Oke. Gue sebelum jawab ini gue sharing lagi ya. Jadi di 2020 tuh gue cuma dapat double startup agent. Ya, isu 1,4. Ya. Jadi 2019 kan gue 1,6. 2020 itu gue tutup 1,4. 2021 gue turun teman-teman, cuma 900. Tapi submission gue naik 2,1.
Ya, teman-teman sebayangin ya. 2,1 isut 900. 1,2 M itu bukannya cancel loh. Nggak lolos medical. Ya, rata-rata medical nggak lolos. Kena rating nggak mau. Kena rating nggak mau. Nah, ya kalau gue sharing hari ini, ya gue tenang udah sebenarnya. Udah santai aja. Maksudnya setiap gue closing, gue tahu nih closing big cash itu cuma 40%. Baru tanda tangan kan? Makanya gue punya statement kalau dia baru tanda tangan itu hanya 40%. Kalau medicalnya nggak mau atau dia jelek, ya cuma 40%, berarti gue nggak bisa hitung sebagai omset gue dong. Ya kan? Jadi gue tenang aja. Ya, tapi kalau dia mau medical sampai dia udah approve, itu udah 70% prosesnya. Tinggal 30% nagih premi, teman-teman. Ya kan? Karena everything can happen kok di dunia ini. Ya. Dengan gue terima begitu, justru gue kerja lebih santai. Ya, makanya gue bisa bikin statement itu sebenarnya buat diri gue. 40, 30, 30. Kenapa? Karena gini. Oh, oke. Kenapa gue bisa terbentuk begini, teman-teman? Dan big cash itu bisa bikin kita terbang, bisa bikin kita masuk ke sumur. Karena cash pertama gue 800 juta itu, yang gue issued, itu gue submit di Oktober 2015, teman-teman. Ya, nih, sorry. Gue punya closingan pertama 800 juta itu gue tanda tangannya di Oktober 2015. Ya, UP 50M PA. Tahu nggak issuednya bulan apa? Bulan apa kok? Tebak aja. Lama ya? Hah? 5 bulan sebelumnya? Gue issued itu di November 2016. Gila kan? 2016, 1 tahun 1 bulan baru issued. Oke. Saat itu tuh gue lagi butuh breakthrough. Kenapa? Karena gue kebanyakan star club, gue nggak pernah double, teman-teman. Ya, gue berharap banget gue bisa double, bisa pergi berdua sama bini gue. Jadi San Francisco itu pertama kali gue pergi berdua sama bini gue. Ya, tapi sorry ya teman-teman, ini gue bawa dalam iman ya. Tuhan, ini gue cuma sharing, tapi iman masing-masing ya. Gue percaya gue jadi agen asuransi ini juga udah petunjuk dari Tuhan ya, maksudnya ya, sorry ya. Maksudnya ini bukan mau iman ya. Tapi gue tahu kenapa gue jawabannya di November gue baru isut di 2016. Dan itu sangat menguntungkan gue. Dan saat itu memang gue lagi butuh duit juga, teman-teman. Sangat-sangat membutuhkan. Kalau lu tahu di 2016 itu Prudential ada satu geng keluar, ya kan? Di bulan Oktober 2016 Prudential keluarin agency update, ya. Kalau polis yang isut antara Oktober sampai Desember, ya, polis yang isut dari Oktober sampai Desember 2016 itu offline dikali 2, teman-teman. Tahu nggak? Pernah dengar nggak? Iya. Nah, that's why, jadi gini ya, salah satu gue kalau closing di case itu, gue santai aja, karena gue punya prinsip gini, kalau memang isut punya gue, akan punya gue. Kalau bukan ya udah, gue cari lagi, pasti akan digantikan lagi sama Tuhan. Yang penting gue fokus aja, gue jalanin cara kerja gue juga care sama nasabah gue juga belajar. Sana itu nggak pernah ada loh, selama gua dari 2005 sampai 2016, Prudential nggak pernah loh offloading dikali 2, teman-teman. Ya, jadi di situ gua sadar, gila ya, kenapa Tuhan nunda 13 bulan loh proses gue punya polis. Ya, itu karena ini. Nah, di situ menguatkan gua, gitu loh. Ya kan, jadi kalau kayak kemarin 5M setengah nggak jadi tangan, ya udah, berarti bukan punya gua kalau gua prinsipnya gitu. Tapi ini tidak menentukan nasib gua di Prudential. Kalau gua pernah ketemu nasabah yang 5,5, Tuhan besok udah kasih yang 1,5 juga oke buat gua. Kasih yang 5,5 juga oke buat gua. Jalan Ya let's going aja. Yes. Jadi gua nothing tulus. Yang penting gua fokus setiap minggu, gua harus ada aktivitas baru, ketemu orang baru, follow up nasabah, bangun hubungan, itu yang gue lakukan setiap minggu. Oke, berarti itu inti-intinya sama seperti yang kita lakuin di sehari-hari ya, teman-teman. Iya, tinggal lu kuatin aja, itu perjalanan masing-masing ya, teman. Itu yang bisa gue sharing, karena ya gue menjalani ini juga dengan iman ya, gitu loh. Dan gue yakin teman-teman juga punya pegangan masing-masing, gitu. Karena nggak make sense kok. Satu case 13 bulan teman-teman baru isut, tapi isut itu, jadi penundaan itu, jadi gue percaya penundaan itu pasti ada alasannya, kalau memang punya gue.
gitu. Ya, betul. Jadi gue sabar Mungkin kita aja. juga Betul. Ya itu yang bisa gue share ya. Itu pengalaman. 13 bulan nggak gampang loh. Itu bener-bener tuh fokus kita tuh cuma ke 800 juta terus API. nunggunya. Yes, nunggunya itu nggak gampang. Bener-bener. Itu Oh, pemberian tuh. Ya. sama lanjut lagi apa ya? Di luar yang tadi Koko udah cerita banyak hal tentang respon, tentang bangun hubungannya. Ini kan closing kan case-case besar nih kok. Ya. Kemarin kan Ko Asen sempat cerita ke gua, lu kalau cerita PPH tuh pakai satu sales idea Oh, namanya pagar PPH ya. Boleh yes. nggak share ke kita cara cerita mana? Jadi teman-teman yang di onsite mungkin nanti abis training mereka bisa role play sama leadernya, mereka punya dapat satu ide Boleh. fresh yang baru buat mereka coba buat akhir tahun sampai 5 bulan terakhir kok. Boleh kok share Oke. Buat waktu pagar gue PPH. langsung share whiteboard ya. Gue Yes. presentasi dulu ya, bro. Lu jadi lawan Oke, gue ya presentasi ya. Oke. boleh. Ya, case-case gue kan mau dari 300.000, 500.000 juga banyak ya, teman-teman. Nah, gue jadi Prudential banyak kan jualan rumah sakit. Kenapa? Kalau jual rumah sakit, itu pembuktian testimoninya cepat, teman-teman. Kalau jual cuma sisi atau UP, itu referensinya lama. Jadi gue fokus ke jual rumah sakit. Nah, presentasi ini gue simple, gue cuma nyontek, teman-teman. Ya, gue coba share ya, yang apa yang gue lakukan, gue jualan rumah sakit dan apa yang gue Ya, trainingin ke agent-agent gue sama nih. kita Ya, catat berguna buat teman-teman bisa pakai, bisa dapat banyak berkat closingan ya. oke, oke. Bro, langsung ya skripnya ya. Biasa Ya, pembukanya gue banyak nih. Gue cuma pakai dua. Bro, setuju nggak kalau kita nggak mungkin hidup selamanya kan? Suatu hari kita akan ya, dipanggil dong, ya kan? Sebelum kita dipanggil, berarti ada 3 penyebab, ya kan? Yang pertama karena sakit, setuju ya? ya. Kecelakaan, yang ketiga dan lain-lain. Dan lain-lain itu biasanya bencana perang, kelaparan, ya kan? Nah, menurut lu nih bro, dari sakit, kecelakaan dan lain-lain, mana yang paling banyak bro persentasenya? Orang Kayaknya sakit sakit ya kok ya. baru meninggal, sakit ya. Oke. Kalau dalam angka nih bro, persentase berapa menurut lu angka sakit? 70% mungkin. 70% ya. Oke. Kalau gua anggap dan lain-lain 5%, kecelakaan hanya 25%. Ya. Tapi 2-3 tahun terakhir data yang kita dapatkan, ternyata orang kalau sebelum dipanggil sakit dulu tuh ternyata 92% bro. Wah, Kecelakaan hanya tinggi tiga banget. persen, ya. Dan lain-lain benar Berarti 5%. bilang dari 10 orang sakit dulu sebelum meninggal ya Yes. kok. Ya. Nah, kalau angkanya 92%, boleh nggak gue simpulin gini, bro? Hampir semua orang akan mengalami resiko sakit loh. Ya kan? Ya, Karena betul. hampir Hampir semua orang semua. akan mengalami resiko sakit. Setuju nggak kalau semua orang harus siapin namanya biaya pengobatan? Ya, setuju. Ya dong. Nah, hari gini nih, bro. Hari gini nih 2023 inflasi tinggi. Kira-kira dari kita hidup nih sampai kita harapan hidup orang Indonesia 75, 80, 85. Kira-kira kita butuh duit berapa, bro? Buat siapin dana untuk pengobatan. 2M cukup nggak? Gila, gue gak kebayang, tapi yang pasti gede banget ya kok ya kayaknya. Oke, Miliaran lah pasti. kita anggap 3M lah ya, ambil tengah aja lah. Karena kan dari hari ini usia 30-an sampai 75 masih panjang. Kita hitung inflasi dong. Nah, kalau kita mau siapin dana pengobatan 3M, ada beberapa opsi. Opsi yang pertama, pasti kita siapin sendiri dong. Betul nggak? Paling gampang, tabungnya di bank, ya kan? Nah, kalau 3M, kita mau Ya, store, pasti jangka panjang dong, bro. Kalau 10 tahun, kita siapin 3 juta loh setahun. ya, Ya. Kalau 20 tahun, kita masih siapin 150 juta setahun. Kalau 30 tahun, bisa 100 juta setahun. Ya. Cara ini oke nggak? Cara ini oke banget, umum. Ya. Yang paling simple. Cuma ada beberapa kelemahan aja. Yang pertama nih, nggak boleh sakit dulu. Ya. Nggak nah, boleh sakit dia dulu, harus karena tunggu dulu sampai kekumpul yes, ya. betul. Yang kedua, nilai 3M sekarang sama 20 tahun, 30 tahun ke depan masih sama nggak, bro? Jauh, pasti lebih gede nanti. Udah pasti beda ya penurunan ya. Tapi opsi ini oke dong, ya. Nah, gua ada satu opsi. Opsi yang kedua, sama nih setor juga. Sorry bro, lu mau berapa bro sekarang? 31. 31, oke. Umur 31 ya. Kita pensiun usia 55, harapan Indonesia 75, 85. Di sini di opsi 2 sama-sama setor bro. Ya, cukup setornya 15 juta aja setahun. Ya. Begitu setor 15 juta setahun, di opsi 2 ini
akan kasih limit pengobatan 4M. Artinya apa? 4M per tahun ya. Artinya apa? Baru masuk 1 tahun nih kena demam berdarah 30 juta. Masih cukup limit dong 4M, ya kan? Terus bulan depan kena lagi malaria 25 juta. Masih cukup dong, Bro. Ternyata badan Masih, kita 3 bulan lagi nggak enak, ada usus buntu, harus diangkat 70 juta. Masih cukup dong, Bro. Betul ya. masih Nah, cukup. cuman kan kalau usia muda pasti masih bugar lah, jarang sakit, betul nggak? Nah, kita mulai Ya, sakit di sini. Nah, kalau di sini nih, Bro, terjadi resiko nih yang menghabiskan uang kita besar-besaran, misalnya cancer, ya dong, atau jantung. Dokter minta siapin nih sampai 5M sama kemoterapi, ya kan? Dokter minta kita siapin 5M buat pengobatan. Nah, kan masih cukup dong, tapi ini nggak cukup nih, Bro. Kurang satu kurang m satu Nah, opsi ini masih kasih 12M booster. booster, ya kan? Artinya apa? Berarti 1M ini bisa ambil dari sini. Tahun depan ini di refresh ulang, ini tinggal 11M. 11. Nah, Bro, dari dua opsi ini, mana yang lebih nyaman, Bro? Opsi satu apa opsi dua? Kayaknya kalau hidup nggak sesuai rencana opsi 2 ya, Kok ya. Opsi dua. Nah, ini beda ya, penutupnya banyak ya. Gua penutupnya banyak. Sebenarnya kalau bisa lu opsi satu, tapi sebagian uangnya lu beli opsi dua. Lu punya tabungan juga, lu juga punya opsi dua. Oke, Bro. Lahir tahun berapa, Bro? Oke. Langsung minta data. 92. Ya, gue langsung nanya, lahir tahun berapa, bulan, tanggal. Ya kan, biasa lah. Itu cara gue minta data. Nama, sesuai ID, segala macam. Udah, bikin ilustrasi sih. Nah, ini yang setiap hari gue sharing yang ini. Ini sebenarnya presentasi punya Cassandra Farel, cuman gue modifikasi yang gue mau pakai aja. Simpel-simpel. Powerful ya, Kok ya. Tingkat Gue nggak, keberhasilan kalau cerita 10 orang kok yang jadi ilustrasi kok. eh, kalau gue sampai presentasi ini rata-rata mereka kasih data sih pasti. Oke. So far ya, gitu loh. Nah, gini Bagi aja, orang udah tahu gue ya, nanya Kok lu ya. aja, Bro. Kalau ada opsi seperti ini, lu mau lihat dulu nggak, Bro? Gue pengen tahu lebih lanjut sih. Ya udah, bikin aja dulu kan nanti tulus kalau buat gue, Hmm. ya kan? Nah, dari sini gue dapatkan data sih. Ini basic sih. Nah, kalau agent-agent gue ajarin ini rumah sakit itu lebih lama dibanding sakit kritis atau jiwa. Kenapa? Karena parameternya banyak dan gue ajarin mereka cara klaim di lapangan sama rumah sakit sama cashless sama reimburse. Itu basic sih harus gue ajarin Ini simple tapi powerful ya teman-teman ya. buat Nah dapat data teman-teman ya. mungkin nanti boleh dengerin lagi rekamannya. Kok Asem udah ngasih ke saya PDF-nya, kok skripnya ya, Kok ya. Itu script yang gue biasa kasih ke agen ya. Tapi kalau teman-teman mau modifikasi silakan. Itu cuma buat Cara panduan aja. adalah Ya. udah tahu, amati, tiru, modifikasi teman-teman ya. Sesuaikan sama Iya. marketnya kita ya, Kok. Iya. Mirip-mirip lah. Cuman ini kan gue rubah karena dulu sekarang PNG kan. Itu PGB 20 tahun gua. Ini gua udah PNG kan bayar Berarti seumur hidup kan. ini produknya PNG, premi ditambah saver ya, Kok ya. Eh iya ya, gua bikinnya link sih. Tapi kalau Oke, mau pakai ke PSS juga sama aja kok. Ya sama kan? aja ya, Berarti Kok. kan lebih murah lagi dari 15 juta kan. Tinggal lu mainin aja. Oh, kalau lu mau 15 juta, ini kan cuma 9 juta. Ya ini yang silver, Bro, lu punya bronze gitu aja kan. Yang penting Oke, dia terima oke. dulu angka ini kan di compare kan. Nah, ini kalau kesehatan ya, Kok. Kalau jiwa gimana, Kok? Kalau jiwa lu paling sering pakai sales idea apa, Kok? Maksudnya Kalau apa jiwa, yang lu ceritain? Boleh, oke. Kok? Satu lagi? Kalau Sebelum kalau waktu jiwa kita selesai, Kok. kalau jiwa gue kebanyakan share gue punya pengalaman pribadi. Ya, cuman gue pernah sharing. Oh, gue belajar dari leader gue Pak Supardi dulu. Ya, gue pernah sharing, tapi ini agak berat ya. Nah ini aja nih, gue pernah sharing ini aja. Pernah dengar presentasi 4 nggak Sanjay? Pernah dengar nggak? Belum, belum. Nah, gimana, Kok? Kita butuh yang ide-ide Cuman yang fresh. gue kurang lancar nih ya. Gue lupa nih, udah lama nggak pakai nih. Cuman gue pernah presentasi, dapat data, pernah closing. Yang ini Karena aja ini biasa lu karena hidup pakai untuk karena hidup sehari-hari. karena ini hidup gue banget ya kan. Ada orang yang, tapi teman-teman nanti cek ya, Sanjay ada sharing kok ini. Ada orang hidup yang dalam luxury, ya. Ada orang hidup dalam comfort. Ada orang hidup dalam hand to hand to mouth.
Ya, ada orang hidup dalam, aduh, lupa di bahasa Inggrisnya. Aduh, gue jadi lupa sih. Safety kayaknya masih buat Bukan, biaya bukan, hidup. bukan safety. Belas kasihan. Gue jadi nyangkut sih. Eh, aduh, sorry ya teman-teman. Luxury, comfort, hand to mouth. Aduh, gue lupa nih. Oke, Bahasa nggak apa-apa. Indonesianya, Dulu deh kok. Ya. pokoknya dalam belas kasihan. Bahasa Inggrisnya, belas kasihan. Gue lupa nih. Udah lama Ya. jarang pakai, lupa gue. Ya, katakan hidup kita nih dalam keadaan comfort. Hidup dalam keadaan comfort keluarga. Oh, charity Oh, kok. charity. Charity. Iya, charity. Sorry. Ya, ya keluarga. Family ini misalnya ada keluarga. Kalau luxury itu orang setiap bulan bisa ke luar negeri, punya kapal pesiar, hidup dalam kemewahan. Kalau comfort itu ya setahun dua tiga tahun, setahun bisa dua tiga kali ke luar negeri, hidup nyaman, ke sekolah anak sekolah pakai mobil, mau makan apa bisa, ya. Nah, katakan ada keluarga hidup dalam keadaan comfort, ya kan? Untuk mempertahankan si kepala keluarga ini untuk mempertahankan kehidupan di dalam comfort, berarti ada yang bekerja kan untuk mempertahankan comfort ini, ya kan? Ya. Itu adalah man at work, ada yang bekerja, ya. Tapi apakah selama selama hidup dia lancar-lancar aja? Bisa nggak dia terganggu kesehatannya sampai menyebabkan dia tidak bisa bekerja lagi? Bisa dong. Nah, supaya man at work ini tetap bola kehidupan ini tetap di posisi comfort, berarti dia kalau terjadi man at work tidak bisa kerja lagi, bola ini kan jatuh dan jatuhnya biasanya bisa langsung ke charity. Ya, ini terjadi di hidup gue cerita ke nasabah gue, cuman ya gue nggak pinter ya, gue cerita ke nasabah gue waktu bokap gue bangkrut, gue bilang itu ada keluarga yang nampung, dia kasih satu kamar ada WC, itu dikasih makan pagi siang malam, tapi cukup tidur nyaman aja, ya. Lu mau lu jajan, lu mau belanja, lu cari sendiri. Gue pernah ngalamin, ya. Nah, supaya bokap gue bisa memelankan hidup gue di sini, ya, kalau dia nggak bisa kerja lagi karena dia sakit, berarti harus ada yang menggantikan, ada yang harus bekerja untuk mempertahankan bola keluarga ini di posisi comfort, ya kan? Apa yang kita lakukan? Ya kita harus bangun namanya pompa, dan pompa ini menambahkan uang, ya. Berarti kita harus bikin namanya money at work supaya kita tidak jatuh ke posisi yang di bawah yang posisi bola yang sekarang berada, ya. Untuk menyiapkan money at work ini, hari ini saya boleh nggak Pak? Saya share. Ini gue modifikasi ya. Boleh nggak saya sharing? Apa? Aduh, ini sorry buat ini gue nggak gitu Ntar prepare. bikin money Nah, network-nya secara instan money, mungkin ya, Boy. Lewat nah, perwalisan. money at work ini berupa uang, ya. Nah, di kita ada produk. Nah, produk ini Pak, ya teman-teman boleh pakai PCB boleh, pakai perwalisan boleh. Nah, kalau gue jual perwalisan, gue bilang, man pompa ini lu bukan beli loh, gue bilang. Ambil ide ini aja ya, ambil ide ini aja ya. Ini gue pakai nih ya. Cuman presentasi luxury-nya gue kurang oke, sorry, nggak prepare. Tapi kalau yang ini gue sharing gini. Kenapa gue banyak jual perwarisan? Gue bilang begini, lu bisa punya cadangan money at work ini ya, menggantikan kalau kita nggak bisa bekerja lagi. Itu ternyata Prudential keluarin produk bukannya bayar lo teman-teman. Lu cuma mindahin duit, gue bilang, ya. Jadi gue banyak jualan gini. Sorry, gue skip ya. Misalnya nih, kalau lu di rekening misalnya rekening BCA, ya. Sorry, nggak apa-apa sebut merek ya. Rekening BCA atau bank, kan selalu ada dana mengendap, betul nggak bro? Ada dana mengendap kan? Dana yang tidak boleh dipakai, ya. Kalau prioritas bisa 500 juta, betul nggak? Standarnya prioritas, betul nggak? Terus kalau misal, tapi pada umumnya kan nggak segini, nggak minimum. Pasti lu orang ada dana safety-nya. Begitu juga lu orang juga punya deposito, ya. Nah, gua ada produk, gua bukan minta uang lu ini loh. Gua nggak minta uang lu ini loh, ya. Gua cuma minta bunganya aja. Bunga setiap tahun, ya. Lu irit-irit doang sih. 1 tahun biasanya lu keluar negeri 3 kali, lu cuma sekali. Lu yang 2 kali kasih ke gua, titip di gua, ya. Bunga per tahun
ya, kali 5 gue bilang. Misalnya nih, kalau seumuran 30-an, ini kan gue baru closing umur 36, itu 180 juta kali 5 dapat 10M kan? 10M plus 5%. Ya, gue bilang, gue cuman minjem bunga lu selama 5 kali aja, bro. 180 juta, 5 kali. Nah, setelah 5 tahun, lu pergi lagi lah. Setahun 3 kali, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau udah apa-apa, dengan bunga ini kan berarti lu 900 juta ya. Ini juga lu nggak bayar, bro. Ini cuma nitip doang, gue bilang. Kenapa? Kalau perwarisan umur 30-an, bayar 5 tahun, ya, itu di usia 21 sampai 23, itu BP. Ini idenya gue jualan. Jadi gue Wow. ngincar yang umur 30-an, gue ngomongnya begini. Ya kan dia ada deposito. Bunganya aja gue bilang. Lu cicil. Tapi kalau something should happen, 10M setengah ini langsung instan punya lu. 10M setengah. Dan lu masuk, lu kan di sini prioritas. Ya kan? Di sini lu apa? Prestis. Ya kan? Kalau di prioritas, lu bunganya nggak ada. Dimakan sama bank. Ini lu cuma nitip doang, bro. Lu dapat fasilitas prestis. Dapat member prestis di Prudential. Nah, ini yang kebetulan gua di bulan Mei kemarin ada closing 3 case ini begini. Jadi Oke, ya teman-teman, kasih plus dong ngobrol-ngobrol-ngobrol buat nah begini. komennya nih. Ya, gue pribadi baru denger lu bro yang ini yang UP. Belum Lu pernah coba pakai gue. bikin deh. Lu coba bikin ya. Kalau umur 30 sampai 38 lah ya. Gue kurang lupa nih. Di usia 21 23 kalau di bawah 5 tahun, itu BP, Bro. Ya tunai Ya, jamin. kali Tapi betul. nggak bulat plek sama PCB ya. Tapi angkanya sudah mendekati. Itu di luar warisan booster ya. Nah, kalau ngomong warisan booster, ya, ini udah ya. Kalau warisan booster kan ada rendah, sedang, tinggi. Nasabah nanya dong, kan ini investasi? Bukan, gue bilang. Ini hanya bonus, cuman bonusnya dalam bentuk investasi. Ya, kalau dari rendah, sedang, tinggi, cash boosternya pasti ada, gue bilang. Cuman, lu jangan expect yang sedang atau tinggi deh. Ini kan cuman bonus, cuman tambahan duit, ya kan? Kalau lu mau, lu ambil yang rendah aja. Rendah pun lu nggak ya, kalau gue bilang lu rendah pun nggak capai, ya udah deh dari rendah ini lu bagi 2 lagi. Itu pasti gue bilang. Terus ya, bro? Oke, oke. Gue ngomong gitu. Jadi buat ngejawab dia masalah cash booster, warisan booster. Gue cuma ngomong, gue bagi 2 lagi. Jadi Ya, kan dia nggak ngarapin ini. Yang penting di usia 21 sampai 23 itu dia sudah BP. ya Ya lu kan? udah cerita resiko terjeleknya ya kok ya berarti kan. Ah, ini kan bonus, ini kan hanya bonus, bukan hak lu. Tapi gue jamin ini pasti ada. Kenapa gue bilang ini dibagi 2? Karena di rendah Prudential pakai 7%. Ya, yang di ilustrasi kewarisan Ya, ya, gitu. ya. Bonus. Oke, teman-teman kasih plus buat koasen dong teman-teman boleh nih yang di onsite nih. Nah, kok Ya. ini Ya, karena keterbatasan waktu ya kok, mohon maaf ya iya kok. nih, sorry ya, gue kurang Kok prepare ya, pribadi sorry. dari dua sales idea itu dapat banyak. Dari pengalaman lu memulai bisnis Prudensia di umur 21, gue pun dapat sesuatu respon lu pada saat nggak semua rencana sesuai seperti planning yang lu gitu ya. Nah Ya, ini kan masih ada sisa 5 bulan nih, pertanyaan terakhir ya kok ya. Boleh dong kasih tips buat kita-kita nih ya selama 5 bulan terakhir supaya kita bisa jadi best version dari kita nih kok. Mungkin lo boleh bagi-bagi buat teman-teman legacy kok. eh gue mau sharing ini gue sharing tahun lalu ya. Sebenarnya tahun lalu bisnis gue nggak ada apa-apa, teman-teman. Maksudnya nggak ada masalah karena di bulan gue ada satu momentum begini, teman-teman. Kita di Peru ya, karena gue juga udah lama di Peru ya. Gue selalu punya statement, teman-teman. Jadi gue ada breakthrough sih, teman. Sebenarnya gue menemukan breakthrough gue tahun lalu di bulan Oktober. Gue lagi ada masalah ya, masalah gue di Prudential gue gak ada masalah ya. Prestasi ya so far so good lah, kadang di atas kadang di tengah kadang juga pas-pasan ya. Cuman gue ada melakukan kesalahan investasi, teman-teman, tahun lalu, dan itu
sampai gue merasa apa yang gue lakukan di Prudential tuh kayak nggak ada artinya gitu loh. Ya, tapi di situ poin titik terendah gue bangkit teman-teman. Karena gue punya statement gini, ya karena gue pernah punya pengalaman closing yang gede-gede ya. Gue tuh juga punya mimpi, juga bermimpi teman-teman. Satu hari gue masih top lah di Prudential producer gue bilang. Tapi statement gue ini salah. Statement gue selalu ngomong ke orang ke grup gue bilang, suatu hari gue pasti masuk top 5 lah di Prudential. Tinggal tunggu waktu aja. Gue selalu ngomong kayak gitu. Tapi di bulan Oktober itu gue ada momentum ngobrol lah, ya ngobrol terus gue coba gali dream gue lagi. Gue dengan waras gue berpikir kalau ngitung jadi top 5 tuh gimana gitu loh. Ya kan? Ternyata kalau mau capai top 5 kan nggak ada patokannya. Berarti gue masih tahu angka nomor 4 dong. Sedangkan di Purpose itu nggak pernah ada angka nomor 4 berapa. Yang ada tuh nomor 1, 2, dan 3. Nah, di situ gue masa bodoh. Kenapa gue kejar nomor 1? Kalau gue udah kejar nomor 1, ternyata gue dapat peringkat 4 atau 3, ya berarti goals gue udah tercapai. Ya dong. Lagian juga kalau orang kita berkompetisi, ngapain ngincar nomor 4? Kenapa nomor 5? Kenapa ngincar nomor 1? Nah, that's why. Tapi gue bilang, gue selama di Prudential 2021, gue sampai cuma 2,1. Saat itu gue lihat nih, si Andi Santoso tuh udah 4M, teman-teman. 3,8 tambah 4M. Aduh, mungkin nggak ya? Gue pikir gitu. Tapi di situ entah kenapa gue kayak ada yang ngalir ke otak gue. Udah, lu lakukan aja. Lu temuin aja. Lu lakukan aja. Nggak ada ruginya kok lu jalanin. Yang penting lu fokus aja setiap kali ketemu orang. Bener teman-teman. Dari Oktober itu gue dengan posisi AD itu gue udah double startup saat itu ya. Posisi gue ISO 1,3. Gue juga nggak tahu kekuatan dari mana. Tapi gue jalanin dream gue ikutin kata hati gue bener-bener fokus teman-teman. Tahu nggak teman-teman 2 bulan itu gue sampai hampir 4M teman-teman. Dan nggak pernah terjadi dalam hidup gue. Jadi apa yang gue mau sharing? Walaupun sisa cuma 2 bulan. Waktu itu gue ingat banget kok tanggal Oktober 17 sampai 30 Desember tuh gue masih closing teman-teman. Ya, bahkan ada yang closing dengan gue yang 1M itu di tanggal 30 Desember. Ya, itu gue lakukan teman-teman. Ya, jadi sometimes kita udah di posisi yang tepat teman-teman. Udah di perusahaan yang tepat, di agensi yang tepat juga teman-teman, ya kan? Itu gue waktu 2 bulan. Hari ini masih ada waktu 5 bulan. Ya, yang penting teman-teman ketemuin why-nya dulu sih kalau gue. Dan coba gini, kita hidup di Prudential, udah full time di Prudential. Ya, Prudential juga lagi udah enak-enaknya teman-teman. Udah lagi gila-gilanya support kita, jujur ya. Ya, oh ya, teman-teman tahu nggak kalau sebagai agen, misalnya kan sekarang kita lagi bermimpi kiblatnya nomor 1 kan. Ya gue ajak teman-teman, tapi bukan bermimpi terlalu tinggi ya. Kita lagi bicara di Prudential ada yang target 6,5M. Gue pernah ngitung teman-teman, API 6M kalau sebagai perwarisan, tahu nggak dapat berapa agent? Agent lo ya, tahun pertama. Pernah ngitung nggak teman-teman? 6M ya, Ber? Enggak. Premi 6M perwarisan, premi ya, agent dapat berapa tahu nggak? 25% tahun pertama. Enggak, total uangnya yang didapatkan dalam tahun pertama. Oh, berarti 25 tambah bonus ya, 50% ya. 25 tambah 10, terus tambah 12,5 bonusnya. Itu gue hitung teman-teman. Teman-teman nggak usah hitung lagi, gue udah hitungin. 2,85M. Ya. Kalau teman-teman sebagai agen, closing 6M punya API, itu kita dapat komisi tahun pertama 2,85M. Belum potong pajak ya. Terus gue pikir, gila ya, peluang ini gede banget. Ya kenapa kita nggak mati-matiin aja di Pru? Ya kan? Dan baru tahun ini Prudential tuh benar-benar menghargai yang benar kerja lebih dapat lebih. Kenapa? Ya bonus itu. Bonus 50% itu gede banget teman-teman. Ya. Jadi gue cuma bisa sharing ke teman-teman apa yang gue lakukan, ya gue berpikir ke situ. Ya, hari ini kanan kiri ada bisnis lagi turun, kanan kiri bisnis lagi nggak oke. Ada nasabah nasabah gede cuti premi ada. Tapi ada nasabah gue mau nambah perluasan ada. Ya kan? Jadi itu akan terjadi di kapan aja teman-teman. Mau dari tahun 2000 gue jadi agent 2004 sampai hari ini, masalahnya sama. Bisnis lagi susah dan bisnis nggak pernah gampang.
memang nggak pernah ada bisnis gampang. Jadi jangan terganggu sama kanan kiri. Setiap tahun pasti orang ngomong bisnis itu susah. Yang penting kitanya fokus aja. Teman-teman ketemu orang, servicing, kita nggak pernah tahu teman-teman. Ya bisa aja dari orang itu referensiin orang. Dari orang itu yang kita ekspektasi malah closing. Yang kita ekspektasi malah nggak closing. Ya kan? Yang penting pesan yang gue bisa share, teman-teman fokus dari hari ini, anggap ini udah final sprint. 5 bulan ini teman-teman waktunya masih panjang banget dan mungkin segala sesuatu. Teman-teman mau kejar Milan silakan, mau kejar Venice pun silakan. Teman-teman mau kejar top 1 di Prudential pun silakan. Karena nggak semua gratis kan. Ya, nggak ada yang tahu. Ini aja gue lagi kejar-kejaran sama Edward, ya Wat. Nah, terus teman kita udah ada yang 2M lagi kan. Ya nggak apa-apa. Berarti kan pasar ini nggak ada masalah teman-teman. Ya, pasar lagi ongoing. Kitanya yang masalah apa enggak? Menurut gue. Bolanya kita yang Iya. Bolanya di kita. Ya, Wah. jadi 5 bulan ini teman-teman do your best lah. Ya, kalau misalnya teman-teman masih kurang yakin, tanya ke leadernya, minta petunjuk. Ya, karena leader pengen banget agent kita melewati kita sendiri. Kalau bisa lebih bagus dari gua. Ya kan, itu harapan kita kan. Nah, itu aja sih bro. Jadi fokus aja. Everything can happen kok. Gue 2 bulan itu bener-bener gue merasakan sih, gue ada berubah cara pikir, gue fokus, gue disiplin, gue konsisten, gue dapet. Walaupun memang isutnya ternyata nggak top 5 ya teman-teman ya. Tahun lalu gue dikasih kesempatan Tuhan nomor 8. Jadi 2,98 gue isut itu nomor peringkat 8 sih tahun lalu. Tapi buat gue nggak apa-apa, ya kan. Sapit 5,2, isut 2,9. Berarti Tuhan kasih gue kesempatan tuh gue buat grow. Ya, tinggal tunggu waktu aja, kalau gue fokus, gue akan capai kok. Nah, itu yang gue bangun kepercayaan diri gue. Ya, bisnis nggak ada masalah, kitanya harus kita maju, teman-teman. Ya, itu aja sih, bro. Oke. Teman-teman, kasih plus buat Koasen dong. Thank you, teman-teman. Oh ya, teman-teman, kalau ada yang nggak cocok, ya, ambil positifnya ya. Kalau ada leader, teman-teman lebih benar, ikutin leader ya. Jangan ikutin gue. Karena gue juga bukannya paling benar, teman-teman. Ya. Gue hanya berusaha sharing apa yang gue lakukan selama gue di Prudential. Ya, terus thank you juga waktunya buat luar undang Glenn sama J-Owner, Pak Andre ya. Kita belum kenal, nanti ada kesempatan. Ya, kalau ada kesempatan kita ketemu lah. Ya, siap. Saya kembalikan ke Ko Victor ya. Thank you teman-teman. Koasen. Plus dong buat Koasen. Koasen, perkenalkan nama gue Victor. Nah, kayaknya supaya Koasen bisa lihat nih serunya di kantor, gue ngadep situ kali ya. Coba ikutin dong, ikutin. Bisa nggak sih? Bisa ikutin ya. Gimana? Oke. Nah, ini Koasen. Iya, ini nih yang banyak terbantu oleh sharingnya Koasen. Boleh dong berdiri yuk, kasih semangat yuk. Thank you Koasen. 1, 2, 3. Thank you Koasen. Ya, excited banget dengerin Koasen dari tadi ya. Bicara tentang 1M, 2M, 3M, 5M. Asik banget ngomongnya ya. Jadi pengen nggak sih? Pengen banget ya, apalagi liatin caranya Koasen, pembawaannya. Tapi teman-teman, saya mau catat ya. Saya tadi catat bahwa ketika Koasen umur 20 tahun, di tahun 2005, itu API-nya 16 juta loh teman-teman. Jadi kebayang nggak? Jadi kalau hari ini lu lihat dia tahun lalu 5M, itu awalnya dari 16 juta setahun. Jadi artinya hari ini kalau kalian datang di tempat ini dan masih umur 20 tahun, ya ini menurut saya suatu yang apa ya, aduh seru banget nih ya, umur 20 tahun, one day lu bisa closing seperti dia juga. Tapi syaratnya tentunya ada, yaitu tadi gue catat 2 hal yang dari Koasen yang gue lihat ya. 2 hal yang menurut gue bagus banget. Yang pertama adalah kesetiaannya. Ya, tetap setia walaupun keadaan gak bagus, tetap setia lakukan bagiannya dari mungkin closing 300.000, setahun cuma 16 juta setahun tuh komisi 400.000, tapi tetap setia loh, terusin sampai akhirnya closing besar pertamanya. Nah yang kedua adalah tetap sabar dan punya respon yang bagus. Karena menurut gua
kesabaran itu bukan kemampuan kita untuk menunggu. Jadi kalau bilang, oh sabar itu cuma nunggu, salah besar. Tapi kesabaran itu adalah kemampuan kita untuk tetap punya attitude yang baik ketika kita menunggu. Ya, sekali lagi bilang kanan kirinya, kesabaran itu adalah kemampuan kita untuk tetap punya attitude yang baik ketika menunggu. Ya, attitude yang baik ketika menunggu. Kalau lu cuma nunggu, berharap, nggak ngapa-ngapain, nggak ada hasilnya. Tapi kalau tetap punya respon bagus, lu tetap lakukan bagian lu tetap ketemu nasabah, kebayang nggak sih responnya ketika tahu-tahu cancel, nggak jadi, udah tanda tangan di PHP, tapi tetap pikir, oh gue bisa nih closing 5M, gue bisa nih closing 2M, wah itu kan luar biasa banget ya. Oke, jadi hari ini kita belajar banyak. Siapa yang belajar banyak hari ini? Saya juga belajar banyak.